Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam program Smart School Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Generasi Smart School berkarakter cerdas kita. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran fisika. Tentunya akan ditemani oleh guru baru, yaitu Ibu Nur Aliyah. Pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai potensial listrik dan kapasitor. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita dapat terlaksana dengan baik dan tentunya memberikan manfaat bagi kita semua. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis salah satu besaran, yaitu potensial listrik. Selanjutnya, yang kedua, peserta didik dapat menganalisis rangkaian dari kapasitor. Nah, tahukah kamu prinsip kerja dari mesin fotokopi? Mungkin anak-anakku yang ada di sekolah pernah membaca literatur mengenai ini. Nah, mesin fotokopi adalah salah satu teknologi yang memanfaatkan prinsip fisika di dalamnya, di mana pada mesin fotokopi terdapat plat konduktif yang mampu menghantarkan arus listrik ketika plat tersebut mengenai cahaya. Mula-mula, plat konduktif tersebut diinduksi menggunakan kawat yang bermuatan negatif, lalu menghasilkan plat yang bermuatan positif. Selanjutnya, kertas yang hendak difotokopi itu disinari oleh cahaya, di mana cahayanya terpantul ke plat yang bermuatan positif tadi. Nah, selanjutnya, karena terkena pantulan, plat tersebut memiliki muatan yang sama persis dengan kertas yang kita fotokopi tadi. Selanjutnya, plat tersebut disemprotkan oleh tinta yang berwarna hitam, di mana tinta tersebut memiliki muatan negatif. Selanjutnya, tinta tersebut ditempelkan ke kertas lain yang hendak difotokopi. Nah, setelah tertempel, kertas tersebut menghasilkan fotokopi yang sama persis dengan yang kita fotokopi tadi. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa adanya peristiwa perpindahan muatan.
perpindahan muatan ini memperlihatkan adanya listrik statis di dalamnya. Nah, selanjutnya yang kita mau lihat berapa sih besar energi yang diperlukan untuk berpindah dan apa yang dimaksud dengan potensial listrik. Hari ini itu yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang energi potensial listrik. Energi potensial listrik adalah usaha untuk memindahkan muatan uji ke suatu tempat di sekitar muatan sumber. Dengan persamaan EP sama dengan K kali Q aksen per R, di mana EP adalah energi potensial listrik dalam satuan joule, R adalah jarak antar muatan, Q adalah muatan sumber, Q aksen adalah muatan uji, dan K konstanta di mana nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Anandaku yang ada di sekolah, ibu harapkan untuk terus selalu mengingat konstanta ini karena sering kita gunakan dalam penyelesaian soal listrik statis, dan terkadang K ini tidak ditentukan di dalam soal. Jadi anandaku harus mengingat ini, nilai K. Nah, selanjutnya, potensial listrik adalah besar energi potensial tiap satuan muatan yang dipindahkan. Setelah kita lakukan penurunan rumus, kita peroleh persamaan V sama dengan K kali Q per R, di mana V adalah potensial listrik dalam satuan volt. Ini memperlihatkan bahwa potensial listrik merupakan sebuah tegangan. Selanjutnya, yang perlu anandaku perhatikan adalah potensial listrik ini adalah sebuah besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang nantinya ketika kita melakukan perhitungan tidak memperhitungkan arah dari kemana muatan uji tersebut berpindah. Yang dilihat adalah besar nilainya dan jenis muatannya. Nah, selanjutnya, jika terdapat potensial listrik yang ditimbulkan oleh beberapa muatan super, maka untuk menentukan potensial listriknya, kita menggunakan resultan dari muatan yang mempengaruhi titik tersebut, di mana persamaannya dapat Anda lihat pada layar televisi Ananda. Nah, ada tanda plus minus pada persamaan yang Ibu tampilkan. Apa sih artinya tanda plus minus? Dan tanda plus menandakan bahwa nilainya ini dijumlahkan. Nah, bagaimana menentukan dijumlahkan atau dikurangi? Itu dipengaruhi oleh Q-nya atau jenis muatannya. Ketika jenis muatannya itu adalah positif, maka kita jumlahkan. Sedangkan kita kurangi ketika jenis muatannya itu adalah muatan negatif. Nah, untuk lebih memahami persamaan yang sudah kita pelajari tadi, mari kita coba menyelesaikan soal di atas. Silahkan anandaku yang ada di sekolah untuk menyimak terlebih dahulu memahami soal di atas. Nah, pada soal ada 4 buah muatan, yaitu 10 mikrokolom, 20 mikrokolom, 30 mikrokolom, dan 40 mikrokolom. Ditempatkan pada titik sudutnya, di mana ditempatkan pada titik sudut sebuah persegi panjang, di mana sisinya adalah 60 cm dan 80 cm. Yang ditanyakan, tentukan potensial listrik pada titik tengah persegi panjang. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menggambarkan posisi dari keempat muatan tadi. Dikatakan dalam soal, yaitu di titik sudut dari persegi panjang.
bisa tampilkan atau tempatkan Q1 ini di sini dengan besar 10 mikrocoulomb. Selanjutnya Q2 pada sudut yang lain yaitu 20 mikrocoulomb. Selanjutnya Q3 pada sisi yang lain, sudut yang lain yaitu 30 mikrocoulomb. Dan yang keempat Q4 yaitu 40 mikrocoulomb. Nah, pertanyaannya adalah di titik tengah dari berapa potensial listrik di titik tengahnya. Nah, untuk menentukan ini, dikatakan tadi ketika terdapat beberapa muatan yang mempengaruhi sebuah titik, maka kita gunakan V total dari titik pusatnya, yaitu Vp, di mana V1 plus minus dari ditambah dengan V2 plus minus V3 plus minus V4. Nah, kita ketahui Q1 bermuatan positif, berarti di sini positif. Kita masukkan persamaannya K kali Q1 per R1. Q2 positif, berarti ini dijumlahkan K dikali Q2 per R2. Nah, berbeda dengan Q3 per nilai minus, berarti di sini kita kurang K kali Q3 per R3. Selanjutnya Q4 bernilai positif, K dikali Q4 per R4. Nah, nilai K sudah kita ketahui. Q terdapat pada soal yang belum ada itu adalah nilai R-nya atau jaraknya. Nah, di sini kita harus menganalisis gimana sih letak dari atau jarak dari Q1 ke pusatnya dan seterusnya. Nah, kalau kita gambarkan, letak Q1, R1-nya di sini, Q2-nya di sini, Q3-nya di sini, selanjutnya Q4, R4. Nah, ketika kita melihat gambar yang sudah kita hasilkan, terlihat bahwa R1 sama dengan R2, sama dengan R3, sama dengan R4. Ini memperlihatkan sisi yang ini. Nah, R1, R2, R3, dan R4 merupakan 1/2 dari diagonal dari persegi ini. Nah, kalau kita gambarkan Q1 sampai Q4 itu merupakan diagonal persegi, di mana gambarnya memperlihatkan bahwa ini merupakan segitiga siku-siku. Jadi kalau untuk menentukan diagonal dari persegi ini, kita menggunakan persamaan Pythagoras. Nah, dikatakan tadi bahwa panjangnya 80, lebarnya 60, ini merupakan sisi miringnya. Berarti dengan menggunakan Pythagoras, 80, 60 adalah angka yang cantik di Pythagoras, maka pasangannya itu pasti 100 cm. Sehingga kita memperoleh 1/2 dari 100 itu sama dengan 50 cm atau 5 kali 10 pangkat minus 1 meter. Selanjutnya kita kembali ke persamaan karena nilainya sudah ada semua. K nilai konstan, berarti K1, K2, K3, K4 itu sama, R-nya tadi sama, sehingga untuk mempermudah penyelesaiannya, K-nya ini bisa, K dan R-nya bisa kita keluarkan. Sehingga
menjadi Q1 ditambah dengan Q2 dikurang Q3 ditambah Q4. Selanjutnya, kita masukkan nilai K. 9 kali 10 pangkat 9, di mana Q 10 ditambah 20 dikurang 30 ditambah 40. R-nya tadi kita dapat 5 kali 10 pangkat minus 1. Nah, ini habis dengan ini. Tinggal 9 kali 10 pangkat 9 dikali 40 per 5 kali 10 pangkat minus 1. Ingat, 40 ini masih mikrokolom. Jadi, mikro kita rubah dulu ke kolom menjadi 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, kita selesaikan. Ini mati menjadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 8 kali 10 pangkat minus 6. Ini kita pindah menjadi kali, berubah ya, tandanya berubah menjadi pangkat 1. Hasilnya 9 kali 8 itu 72 dikali ini tinggal pangkat minus 5 berubah menjadi 10 pangkat 4. Demikian penyelesaian soal di atas. Silahkan anandaku menyimak, lalu ibu berikan waktu untuk menulis untuk beberapa menit, 1 menit. Silahkan ditulis penyelesaiannya. Selanjutnya, kita masuk materi berikutnya, yaitu potensial listrik pada bola konduktor. Nah, potensial listrik di sekitar atau di dalam bola konduktor bermuatan dapat ditentukan dengan menganggap muatan bola berada di pusat bola, seperti ini. Nah, untuk persamaannya sama dengan persamaan tadi, cuman yang membedakan di sini adalah nilai dari R-nya. Nah, ketika kita mencari potensial listrik di dalam bola konduktor, nilai R-nya itu adalah jari-jari dari lingkaran atau bola tadi. Nah, untuk potensial yang berada di dalam bola dan di kulit bola, nilai potensialnya itu sama, yaitu PA sama dengan PB, karena jari-jarinya sama. Namun, berbeda ketika kita melihat potensial di luar dari bola, di mana jarak yang dimaksud di sini adalah jarak dari titik pusat ke titik yang kita mau menentukan potensial listriknya. Jadi yang terpenting di sini adalah pemahaman tentang R yang dimaksud. Selanjutnya, kita masuk pada potensial listrik keping sejajar. Pada keping sejajar, kita dapat menentukan persamaan potensial listriknya dengan E dikali dengan D, di mana pada pembelajaran sebelumnya aku telah mempelajari tentang kuat medan listrik, di mana E sama dengan tau per epsilon 0, dan D yang dimaksud di sini adalah jarak antar keping, seperti itu. Nah, untuk memahami persamaan pada bola konduktor, mari kita selesaikan contoh soal di atas. Pada contoh soal di atas, sebuah bola konduktor berongga berjari-jari R. Pada kulitnya diberikan muatan listrik. Jika besar potensial listrik pada jarak 1/4 R dari pusat bola konduktor adalah P1 dan
pada jarak 1/2R adalah P2, maka tentukan perbandingan hubungan P1 dan P2. Nah, jika kita gambarkan, penyelesaiannya kita gambarkan. Ini adalah R yang ditanyakan, yaitu P1 terletak di 1/4. Mungkin sekitar di sini. Ini P1, tegangan di P1, dan di P2. P2-nya itu berada di 1/2 dari R-nya. Letaknya seperti ini. Nah, pada penjelasan sebelumnya, ketika kita mencari potensial di dalam bola konduktor, maka nilai potensialnya sama. Berarti P1 itu sama dengan P2 atau P1 sama dengan P2. Jadi kalau kita mau tanyakan bagaimana hubungan perbandingannya, perbandingannya itu 1 dibanding dengan 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi tentang kapasitor. Apa sih kapasitor itu? Kapasitor adalah komponen elektronika yang berfungsi menyimpan energi dalam bentuk polarisasi muatan. Tampak pada layar ada beberapa jenis kapasitor. Ada kapasitor keramik, kertas, dan sebagainya. Di mana energi yang tersimpan itu disebut dengan kapasitas kapasitor. Dengan persamaan C sama dengan I dibagi dengan V. C adalah kapasitas kapasitor, Q adalah muatan listrik C, dan V adalah beda potensial. Nah, yang ingin Ibu garis bawahi di sini adalah bagaimana menggambarkan sebuah kapasitor pada skema rangkaian listrik, yaitu digambarkan dengan seperti ini. Garis lurus sama panjang. Kalau Anda mendapatkan skema elektronik yang gambarnya seperti ini, lurus sama panjang, ini merupakan sebuah kapasitor. Dengan satuannya adalah farad. Selanjutnya, kapasitor pada rangkaian elektronik dapat disusun seperti layaknya resistor yang sudah Anda pelajari pada pembelajaran sebelumnya, di mana kapasitor dapat disusun secara seri dan paralel. Tampak pada gambar, susunan seri itu adalah langsung menggabungkan antara kapasitor 1 dan kapasitor 2. Sedangkan paralel itu disambungkan dengan melalui percabangan terlebih dahulu. Seperti gambar di atas. Nah, bagaimana persamaan dari susunan seri dan paralel? Mari kita lihat. Untuk menentukan besar kapasitor ekivalennya, ekivalen di sini sama dengan kapasitor gabungannya atau CS-nya, itu sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3 dan seterusnya sampai berapa kapasitor yang kita susun. Nah, melihat persamaan ini, jika sebuah nilai diseper atau dibagi, maka fungsi dari kapasitor seri ini adalah untuk memperkecil besarnya C ekivalen. Itu salah satu fungsi dari rangkaian kapasitor seri, di mana nilai setelah diserikan menjadi lebih kecil. Nah, selanjutnya, rangkaian seri memiliki ciri-ciri atau sifat di mana besar muatan total dari rangkaian itu sama dengan yang terdapat pada kapasitor 1 sama dengan yang terdapat pada kapasitor 2 dan kapasitor 3 dan seterusnya muatannya.
Sedangkan untuk tegangannya, di mana P serinya itu sama dengan penjumlahan muatan pada tegangan pada P1 ditambah dengan P2 ditambah P3 dan seterusnya. Ini ciri khas dari sebuah susunan kapasitor seri. Ini anandaku harus paham. Selanjutnya, untuk rangkaian paralel, di mana gabungannya CP-nya itu sama dengan C1, C2, C3 dan seterusnya dijumlahkan. Artinya fungsi dari kapasitor seri ini adalah untuk memperbesar rangkaian kapasitas rangkaian paralelnya. Seperti itu. Berbeda tadi dengan seri. Selanjutnya, ciri khasnya adalah tegangan atau potensial listriknya itu P gabungannya sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Sedangkan untuk muatannya itu P-nya adalah hasil penjumlahan dari Q1 tambah Q2 tambah Q3 dan seterusnya. Nah, kebalikan dari rangkaian seri. Nah, untuk menghitung besar energi potensial dari kapasitor, kita dapat menggunakan persamaan. Ada 3 persamaannya, yaitu 1/2 kali Q kuadrat per C sama dengan 1/2 dikali QV sama dengan 1/2 QCV kuadrat. Nah, Bu, ini terlalu banyak persamaannya. Untuk mempermudah, biasanya untuk persamaan yang pertama ini kita gunakan pada rangkaian seri. Kenapa? Karena tidak perlu kita menghitung V-nya. Sedangkan untuk ini biasa kita gunakan untuk rangkaian paralel. Seperti itu. Nah, untuk memahami persamaan yang telah kita dapatkan tadi, mari kita mencoba menyelesaikan soal di atas. Silakan Anandaku perhatikan terlebih dahulu apa yang diketahui dalam soal dan apa yang ditanyakan. Nah, pada contoh soal terdapat 2 kapasitor masing-masing 200 mikrofarad digabung secara paralel. Selanjutnya, gabungan tersebut kemudian digabung secara seri. Berarti di sini menggabungkan antara rangkaian paralel dan rangkaian seri. Dengan kapasitor 100 mikrofarad. Kemudian diisi sumber tegangan atau potensial P. Setelah pengisian berhenti, ternyata didapatkan potensial di CP itu 10 volt. Nah, di sini ada 2 pertanyaannya. Yang pertama, berapa energi pada C3 yang ini untuk 100 volt, 100 mikrofarad, dan berapa tegangan tadi yang dimasukkan. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Mari kita simak bersama-sama. Mari kita kerjakan bersama ya. Untuk menyelesaikan soal tadi, kita terlebih dahulu harus menggambarkan susunan rangkaiannya. Nah, dikatakan tadi bahwa terdapat 2 kapasitor yang disusun secara paralel.
yaitu C1, C2 dengan kapasitor ini homogen, nilainya 200 mikrofarad. Nah, selanjutnya rangkaian ini disusun seri. Berarti kalau kita susun seri, kita gambarkan satu lagi. Ini C3, nilainya 100 mikrofarad. Nah, setelah itu rangkaian ini disambungkan dengan sumber tegangan atau potensial, di mana ini tadi PP ya. Nah, setelah disambungkan dan kita hentikan pengisiannya, ternyata dalam soal dikatakan tegangan di C1 itu nilainya PC1 nilainya 10 volt. Nah, seperti itu. Nah, dari sini yang pertama adalah kita lihat rangkaiannya. Oh, C1 dan C2 paralel. Selanjutnya paralel nanti diseri dengan C3. Nah, kita lihat dulu yang ditanyakan adalah W atau energi pada C3. Nah, mula-mula yang kita perhatikan adalah rangkaian paralelnya terlebih dahulu, di mana C1 dan C2 adalah rangkaian paralel. Nah, dikatakan tadi pada rangkaian paralel PP CP atau tegangan total pada rangkaian paralel itu sama dengan PC1 dan PC2. Diketahui dalam soal itu adalah 10 volt. Nah, selanjutnya C1 dan C2 merupakan rangkaian paralel, maka untuk mencari CP kita langsung tambahkan saja. Jadi C1 kita tambah dengan C2 yaitu 200 mikrofarad ditambah dengan 200 mikrofarad. Hasilnya itu 400 mikrofarad. Nah, karena masih mikro, kita rubah 400 kali 10 pangkat minus 6 itu hasilnya 4 kali 10 pangkat minus 4 farad. Nah, setelah ini kita melihat perubahan rangkaiannya berubah jadi seperti ini. Ini CP, ini C3. Nah, ini perubahan rangkaiannya setelah kita paralelkan. Nah, untuk rangkaian seri, ingat CP itu sama dengan C3. Ini adalah rangkaian seri, di mana QP itu sama dengan Q3. Sehingga untuk mencari QP kita bisa pakai persamaan tadi, mana C sama dengan Q per P. Jadi Q kita bisa tentukan dengan C dikali dengan P. Nah, kita coba pakai CP dikali dengan PP. Ya, kita dapat tadi CP-nya 4 kali 10 pangkat minus 4 dikali PP 10. Ini mati 1, berarti 4 kali 10 pangkat minus 3 kolom. Nah, kita ini sama dengan Q3. Nah, karena rangkaian ini adalah rangkaian seri, maka
seperti yang Ibu katakan tadi, untuk mencari usaha di C3, kita bisa pakai yang 1/2 I kuadrat per C per C-nya. Dimana ini Q3 yang ditanyakan, ini Q3 berarti. Berarti 1/2 dikali dengan 4 kali 10 pangkat minus 4, ini pangkat 2, per C3. C3 tadi, ini diketahui dalam soal ya, 100 mikrofarad. Berarti dibagi dengan 100 kali 10 pangkat minus 6. Dimana hasilnya 1/2 dikali 4 kali pangkat 2, 16, dikali 10 pangkat minus 8. Oh sorry, ini bukan pangkat minus 8, ini pangkat minus 3. Tapi pangkat minus 6 karena sudah dikali per 10 pangkat minus 4. Ya. Hasilnya ini mati jadi 8 kali 10 pangkat minus 6 dikali 10 pangkat minus 4. Dimana kita peroleh 8 kali 10 pangkat minus 2 Joule atau 0,08 Joule. Pertanyaan pertama sudah kita dapatkan. Selanjutnya, untuk bagian B yang ditanyakan itu adalah VB. Nah, dari gambar memperlihatkan bahwa VB adalah tegangan total pada rangkaian seri. Dikatakan tadi, untuk tegangan total pada rangkaian seri kita bisa tentukan dengan VCP, kita jumlahkan dengan VC3. VCP ada, yang tidak ada VC3. Tapi kita cari terlebih dahulu. VC3 itu sama dengan, masih pakai rumus yang ini. Jadi kalau mencari V-nya berarti V sama dengan I per C. I-nya berarti ini I3 per C3. I3-nya mana tadi? Ini ya. 4 kali 10 pangkat minus 3 per 100 kali 10 pangkat minus 6. Kita selesaikan, berarti 4 kali 10 pangkat minus 3 kita kali dengan 10 pangkat minus, sudah bukan minus lagi, pangkat 4 sama dengan 4 kali 10 volt atau 40 volt. Nah, kita sudah dapat PC3-nya, kita masukkan di pertama tadi. VCP nilainya 10, kita tambah dengan 40, hasilnya 50 volt. Nah, silakan anak-anakku perhatikan pesanan di atas, contoh soalnya, penyelesaiannya. Sudah tinggal 53 detik lagi, mungkin Ibu cukupkan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya anak-anakku semua yang ada di sekolah. Sebagai kesimpulan pembelajaran kita adalah bahwa tegangan potensial listrik itu kita bisa tentukan dengan K kali Q per R, sedangkan kapasitor dapat kita susun secara seri maupun paralel. Demikian pembelajaran kita. Ibu tutup dengan salam Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas.